Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rofiudin STP MSI selaku dosen pembimbing dari praktik kerja lapangan saya yang telah memberikan arahan, motivasi, serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan saya. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil dari laporan praktik kerja lapangan saya yang berjudul mempelajari proses konversi energi surya menjadi energi listrik pada proyek PLTS di PT Bakri Power. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fadel, NIM A1C019080. Selanjutnya latar belakang mengenai laporan saya yaitu energi listrik memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Peralatan elektronik yang kita pakai sehari-hari, mesin industri, lampu penerangan, dan lain sebagainya membutuhkan energi listrik dalam pengoperasiannya. PLTS merupakan energi listrik yang dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam jumlah kecil dan besar. Terdapat dua jenis cara kerja PLTS, yaitu thermal dan photovoltaik. Selanjutnya, yaitu tujuan. Pertama, mengetahui dan mempelajari kegiatan proses konversi energi surya menjadi energi listrik pada proyek PLTS layar di PT Bakri Power. Yang kedua, mengetahui peralatan-peralatan yang digunakan pada proses konversi tenaga surya pada proyek PLTS layar di PT Bakri Power. Yang ketiga, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman kerja yang tidak terdapat dalam perkuliahan. Selanjutnya, manfaat dari praktik kerja lapangan kali ini. Pertama, memperoleh pengalaman bekerja dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di PT Bakri Power. Kedua, mengetahui kondisi nyata, pengetahuan, dan memahami masalah-masalah terhadap pemanfaatan sumber energi pada lingkungan PLTS. Ketiga, menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman kerja yang tidak didapat dalam perkuliahan melalui kegiatan praktik kerja lapangan di PT Bakri Power. Selanjutnya, metode praktik kerja lapangan. Yang pertama, tempat dan waktu. Praktik kerja lapangan dilaksanakan di PT Bakri Power. Dua, kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan pada 4 Januari sampai dengan 8 Februari dengan masa 25 hari kerja di PT Bakri Power. Kedua, materi dan pelaksanaan. Pertama, mempelajari proses konversi energi surya menjadi energi listrik pada proyek PLTS di PT Bakri Power. Kedua, berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan di perusahaan sesuai arahan pembimbing lapangan. Yang ketiga, teknik pengambilan data. Yang pertama, data primer, kedua, data sekunder. Lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, profil PT Bakri Power. PT Bakri Power merupakan perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur. PT Bakri Power didirikan pada tahun 1994. Bakri Power telah melakukan gerakan cepat di bidang energi dan energi terbarukan. PT Bakri Power telah melakukan gerakan pembuatan pembangkit listrik tenaga batubara, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, dan beberapa proyek energi terbarukan lainnya. Visi dan misi perusahaan PT Bakri Power. Yang pertama, visi. Pertama, menjadi produsen tenaga listrik terkemuka di Indonesia, diakui untuk keunggulan operasional dan pilihan untuk nilai investasi. Kedua, kami berkomitmen untuk menjadi pilar kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan di seluruh bangsa. Lalu, misi utama kami adalah menghasilkan secara kompetitif listrik untuk industri mandiri dan perusahaan listrik negara sambil terus mencari peluang mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya energi bersih di Indonesia dengan menggunakan jaringan organisasi yang luas dan keahlian. Selanjutnya yaitu struktur organisasi perusahaan. Selanjutnya yaitu kondisi wilayah. Secara geografis, letak PLTS layar yang berada di Sulawesi Selatan merupakan lahan terbuka yang luas dan matahari yang bersinar sepanjang hari.
PLTS layar juga berada di dekat aliran sungai dan laut ini menyebabkan banyak keuntungan, yaitu dapat digunakan sebagai pembuatan PLTS terapung. Kondisi ini menyebabkan pengembangan energi hybrid di Parak, Bontomani, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Lokasi ini didukung oleh kondisi alam di sebelah selatan yang berada pada garis khatulistiwa yang sangat efektif untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya. Karena pemasangan panel surya yang menghadap pada kondisi letak geografis garis khatulistiwa selalu mendapatkan curahan sinar matahari setiap tahunnya. Selanjutnya, alat yang digunakan proses konversi energi listrik tenaga surya. Yang pertama ada panel surya atau fotovoltaik, meliputi monokristalin. Monokristalin merupakan panel surya yang paling efisien dengan teknologi dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Hal ini disebabkan karena menggunakan kristal tunggal sehingga dapat menampung banyak aliran listrik. Monokristalin dirancang untuk penggunaan konsumsi listrik besar pada tempat-tempat yang beriklim ekstrim. Monokristalin merupakan tipe panel yang tertua dan paling banyak digunakan. Pada PLTS layar, panel yang digunakan yaitu hanya monokristalin. Terdapat 1.200 modul dan disebarkan melalui 13 klaster pada PLTS layar. Yang selanjutnya yaitu polikristalin. Polikristalin merupakan silikon mentah dilebur dan dituangkan ke dalam sebuah cetakan persegi yang didinginkan dan dipotong menjadi wafer persegi. Polikristalin memiliki efisien yang rendah dibanding dengan panel surya monokristalin. Efisiensi biasanya yaitu 13% sampai 15%. Karena kemurnian silikon yang rendah membuat polikristalin kurang estetis dibandingkan monokristalin. Selanjutnya yaitu thin film. Thin film merupakan panel surya dua lapisan dengan struktur lapisan tipis mikrokristal silikon dan amorphous dengan efisiensi modul hingga 8,5%. Sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan, per watt daya yang dihasilkan lebih besar daripada monokristal dan polikristalin. Ketebalan lapisan materialnya mulai dari nanometers hingga mikrometers. Inovasi terbaru adalah thin film triple junction photovoltaik dengan 3 lapisan. Jenis panel surya ini dapat berfungsi sangat efisien dalam udara yang sangat berawan dan dapat menghasilkan daya listrik hingga sampai 45% lebih tinggi dari panel jenis lainnya dengan daya yang setara. Pada slide selanjutnya yaitu baterai. Pada PLTS layar memiliki 3 baterai. Yang pertama ada baterai APLF4. Baterai APLF4 memiliki spesifikasi tegangan atau kapasitas normal sebesar 48 volt atau 50 Ah. Lalu ada baterai lithium ion isi ulang yang memiliki kapasitas 100 Ah dengan tegangan nominal 3,2 volt dan arus muatan nominal 50 ampere, arus pengisian kontinu maksimum sebesar 100 ampere, arus pelepasan nominal 50 ampere, dan arus pelepasan kontinu maksimum sebesar 100 ampere. Lalu ada baterai PCS 100 ISS, yaitu baterai inverter dan baterai konverter yang memiliki rating 100 sampai 4800 kV ampere, tegangan terukur sebesar 150 sampai 480 volt, toleransi tegangan plus minus 10%, frekuensi nominal 50 Hz atau 60 Hz, toleransi frekuensi plus minus 5 Hz. Lalu power system 3 fase. Lalu ada panel distribusi PLTS. Panel distribusi digunakan untuk menghubungkan beberapa inverter baterai secara paralel serta menghubungkan ke jaringan distribusi. Panel ini terdiri dari beberapa titik sambungan atau busbar, sistem proteksi, meteran energi, dan indikator operasional. Terdapat 2 panel distribusi pada PLTS layar. Yang pertama ada panel medium voltage. Panel medium voltage merupakan panel distribusi yang mendistribusikan beban ke panel-panel yang lebih kecil kapasitasnya. Pada PLTS layar mempunyai kapasitas panel medium voltage sebesar 20 kV. Yang kedua ada
Low Voltage Main Distribution Panel atau LVMDP merupakan panel penerima daya atau power listrik dan transformer atau trafo dan mendistribusikan power listrik tersebut. Peralatan yang ada di panel FVMDP adalah circuit breaker, sistem kontrol, relay, automatic control, kontaktor, dan instrumen pengukur. Set selanjutnya yaitu inverter. Inverter merupakan suatu rangkaian atau perangkat elektronika yang dapat mengubah arus listrik searah DC ke arus listrik bolak-balik AC pada tegangan dan frekuensi yang dibutuhkan sesuai dengan perancangan rangkaiannya. PLTS layar memiliki 11 unit solar inverter dan bidirectional inverter. Bidirectional inverter merupakan anti elektronika daya yang berfungsi untuk merubah tegangan masukan DC menjadi tegangan keluaran AC dan sebaliknya dalam dua arah, sehingga inverter ini dapat mengubah tegangan masukan AC menjadi tegangan keluaran DC maupun sebaliknya dari DC ke AC. Pada set selanjutnya yaitu simulasi penggunaan PV System Software. PV System Software merupakan salah satu perangkat lunak yang paling umum digunakan untuk merancang dan memperkirakan parameter kinerja pembangkit listrik tenaga surya. PV System Software dikembangkan oleh Universitas Jenewa yang terbagi ke dalam sistem terkoneksi jaringan atau grid connected, sistem berdiri sendiri atau standalone, sistem pompa atau pumping, dan jaringan arus arah untuk transportasi publik atau DC grid. Set selanjutnya hasil simulasi PV System 6.83 skenario 1. Berdasarkan perencanaan wilayah dan sistem beserta spesifikasi yang digunakan dengan menggunakan kondisi skenario 1 yakni dengan mengabaikan pengaruh bayangan atau shading vektor perangkat lunak PV System 6.83 maka diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan gambar tabel bahwa energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya Kabupaten Selayar skenario 1 adalah sebesar 9,547 MWh setiap tahunnya sebelum dikonversi menjadi listrik arus bolak-balik oleh inverter. Setiap tahunnya sebelum dikonversi menjadi listrik arus bolak-balik oleh inverter, setelah melalui proses konversi pembalikan arus energi listrik yang dihasilkan berkurang menjadi 9.127 MWh per tahun dan daya beban yang digunakan PLTS layar dan 9.264 MWh sisanya dijual atau dikirimkan pada sistem jala-jala atau PLN grid. Grafik produksi energi listrik kondisi normal. Berdasarkan gambar, energi listrik yang dihasilkan PLTS layar dengan menerapkan skenario 1 memiliki hasil produksi energi listrik yang beragam dan fluktuatif di tiap bulannya. Dengan produksi energi listrik terbesar pada bulan November dan terendah pada bulan Januari dan Desember. Pada slide selanjutnya, grafik rasio kinerja atau performance ratio dari sistem PLTS layar adalah rasio atau tingkat perbandingan energi listrik yang diproduksi secara efektif digunakan dengan energi listrik yang akan dihasilkan jika sistem bekerja dalam kondisi standar atau STC. Pada simulasi PV System Skenario 1 ini, sistem PLTS layar memiliki tingkat rasio kinerja sebesar 80,77%. Selanjutnya, hasil simulasi PV System 6.83 Skenario 2. Sedangkan dengan menggunakan skenario 2, yaitu dengan menganggap adanya pengaruh bayangan di sekitar lokasi PLTS shading vektor, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut. Hasil simulasi skenario 1 dengan PV System 6.83 berdasarkan tabel, diketahui bahwa energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya Kabupaten Selayar skenario 1 adalah sebesar 9.016 MWh setiap tahunnya sebelum dikonversi menjadi listrik arus bolak-balik oleh inverter. Setelah melalui proses konversi pembalikan arus, energi listrik yang dihasilkan berkurang menjadi 6.036 MWh per tahunnya dan daya beban yang digunakan PLTS layar dan 8.746 MWh sisanya dijual atau dikirimkan pada sistem jala-jala atau PLN grid. Lalu untuk grafik produksi energi listrik kondisi normal, berdasarkan gambar, energi listrik yang dihasilkan pembangkit listrik tenaga surya Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan dengan menerapkan
skenario 2, yakni dengan menggunakan faktor bayangan atau shading vektor, yaitu memiliki hasil produksi energi listrik yang beragam dan fluktuatif di tiap bulannya, dengan produksi energi listrik terbesar pada bulan November dan terendah pada bulan Januari. Lalu untuk grafik rasio kinerjanya atau performance ratio, pada PLTS layar, rasio atau tingkat perbandingan energi listrik yang diproduksi secara efektif digunakan dengan energi listrik yang akan dihasilkan jika sistem terus bekerja dalam kondisi standar atau STC. Pada simulasi PV sistem skenario 2 ini, sistem PLTS layar memiliki tingkat rasio kinerja sebesar 76,26%. Lalu pada gambar di sebelah ini merupakan simulasi near shading pada PLTS layar. Selanjutnya, evaluasi terhadap situasi, kondisi, organisasi, dan kegiatan perusahaan atau lembaga. Yang pertama, mengutamakan ketiga dalam setiap pekerjaan agar meminimalisir setiap kecelakaan kerja yang terjadi. Yang kedua, menambahkan penangkal petir lebih banyak supaya mencegah kecelakaan pada saat hujan beserta petir terjadi. Yang ketiga, pada kantor Bakri Power sendiri seharusnya karyawan lebih disiplin waktu sehingga dapat menyelesaikan pekerjaan efektif dan efisien. Selanjutnya, kesimpulan. Cara kerja PLTS layar beroperasi menggunakan energi matahari, yaitu panel surya, mengkonversi panas sinar matahari menjadi listrik. Listrik dari panel surya diteruskan ke charging control. Charging control meregulasi tegangan yang akan diinputkan ke inverter. Output dari charging control tidak seluruhnya diteruskan ke inverter, akan tetapi sebagian digunakan untuk mengisi baterai tegangan. Arus arah DC yang masuk inverter akan dirubah menjadi arus bolak-balik atau AC. Tegangan yang telah diubah menjadi listrik AC kemudian disalurkan ke beban. Yang kedua, alat yang digunakan pada proses konversi energi listrik tenaga surya seperti panel surya, panel array, baterai litium, baterai inverter, panel medium voltage, panel low voltage, solar inverter. Yang tiga, melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, menambah pengetahuan baru yang tidak didapat dalam perkuliahan seperti mempelajari software PV system, yaitu perangkat lunak untuk merancang dan memperkirakan parameter kinerja pembangkit listrik tenaga surya atau fotovoltaik. Manfaat yang didapatkan pada saat praktik kerja lapangan di PT Bakri Power dapat mengetahui pengalaman ketika nanti bekerja, lalu mempelajari software yang berguna untuk mengetahui faktor bayangan pada saat rancangan PLTS, dan mempelajari cara menghitung levelized cost of energy pada proyek PLTS. Permasalahan yang terdapat di lokasi PLTS layar, belum adanya sebuah PLTS irigasi yang dapat membantu petani sekitar lokasi. Solusi yang dapat diberikan dengan memberikan pompa air bertenaga surya yang dapat memompa air dari sungai dekat lokasi PLTS ke persawahan sekitar PLTS. Yang terakhir, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Insinyur Hanisur Rosyad MS selaku Dekan Fakultas Pertanian, Dr. Insinyur Hidayah Dwiyanti MSI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Dr. Insinyur Siswantoro MP selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Lalu Bapak Robiudin STP MSI selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan yang telah memberikan arahan dan bimbingan. Lalu Bapak Abdul Mukisri Tonga STP MSC selaku Komisi Tugas Akhir bagian PKL Prodi Teknik Pertanian. Lalu pimpinan PT Bakri Power yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan praktik kerja lapangan. Selanjutnya pada Bapak Alexander Teopan ST selaku pembimbing lapangan praktik kerja lapangan yang telah memberikan saran, arahan, dan bimbingannya. Lalu kepada semua pihak yang telah berkontribusi baik dalam pelaksanaan dan penyusunan usulan praktik kerja lapangan ini. Selanjutnya kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan dari awal hingga akhir kegiatan. Lalu teman-teman mahasiswa teknik pertanian angkatan 2019 yang selalu memberikan bantuan dan semangat pada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan laporan praktik kerja lapangan. Saya akhiri presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat penulisan kata dan terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.